Ramadan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di hari yang mulia, di tempat yang mulia, yaitu untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam tak lupa selamanya puja tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada kita sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum Al-Faqir selaku khatib di siang hari ini memulai khutbah, marilah kita saling mewasiatkan untuk supaya meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaanlah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan yang dicapai seseorang baik oleh pribadi, keluarga ataupun masyarakat tidak menutup kemungkinan mengalami kehancuran. Kehancuran itu akan terjadi manakala manusia tidak menuruti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena itu kehancuran atau keruntuhan harus kita cegah dengan memperhatikan dan menuruti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dalam salah satu hadis Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita agar dapat menyelamatkan diri daripada kehancuran. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun munjiyatun khasyatullah fis sirri wal alaniyah wal 'adlu fil ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina." Yang artinya ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan, yaitu takut kepada Allah baik pada waktu sembunyi maupun terang-terangan, berlaku adil pada waktu rela dan marah, dan hidup sederhana baik waktu miskin ataupun kaya. Dari hadis di atas ada 3 petunjuk Rasulullah kepada kita agar dapat menghindarkan diri dari kehancuran, agar selamat dalam hidup di dunia ataupun nanti di akhirat. Karena itu 3 petunjuk Rasul ini perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, jika kita ingin mendapatkan keselamatan dan terhindar dari kehancuran, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takut kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Dengan sifat ini manusia tidak akan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan selalu menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang harus kita pahami, takut pada Allah adalah takut pada murka, siksa dan adabnya yang membuat kita harus meninggalkan segala hal yang akan mendatangkan siksa. Rasa takut kepada Allah seperti ini harus kita tunjukkan dalam situasi dan juga dimanapun kita berada, karena Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita lakukan. Di sisi lain, kita harus selalu berusaha untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun dan dalam hubungan dan kondisi apapun juga, atau dalam istilah Arabnya disebut taqarrub ila Allah, atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Manakala setiap orang memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan menjadi orang yang dengan mudah menerima pola mengubah dari yang tidak benar menjadi benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, "Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir." Yang artinya sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan salat, dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faktor penyelamat kedua yang membawa manusia pada keselamatan adalah berlaku adil. Hal ini karena dalam kehidupan masyarakat juga akan selamat dari malapetaka manakala keadilan ditegakkan. Banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita berlaku adil, baik adil untuk orang yang kita sukai maupun orang yang kita benci. Jangan sampai seseorang berlaku adil kepada orang yang disenanginya dengan memberikan kemudahan yang berlebihan, sedangkan kesalahannya ditutup-tutupi dan tidak dihukum sebagaimana mestinya, meskipun kesalahannya sangat besar. Sementara itu orang-orang yang tidak disukainya jangankan diberi kemudahan, kesalahan kecil pun diberi hukuman dengan sangat berat, sehingga melebihi batas kesalahannya. Allah memerintahkan kita berdoa karena sesuai dari Allah Subhanahu wa taala. Kejar dulu tuh. Jumatan itu. Jumatan.
Nanti laluan. Yang terakhir atau yang ketiga yang merupakan faktor penyelamat dalam kehidupan kita adalah memiliki kesederhanaan. Hal ini karena sederhana merupakan pola hidup yang dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa dalam hadis di atas Rasulullah SAW memerintahkan hidup sederhana, baik di waktu fakir maupun di waktu kaya. Hidup sederhana memang harus dijalani dalam dua keadaan. Saat kaya, orang harus tetap sederhana sehingga dia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya untuk sesuatu yang sia-sia. Sedangkan waktu miskin, seseorang juga harus hidup sederhana agar apa yang dimiliki orang kaya yang memang dibutuhkan oleh si kaya tidak menjadi ambisi yang berlebihan oleh si miskin. Miskin tidak perlu berpenampilan atau bergaya hidup seperti orang kaya kalau memang dia tidak mampu. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pola hidup sederhana bukanlah didengungkan pada saat krisis ekonomi seperti sekarang ini, dan bukan hanya untuk yang miskin, tetapi juga untuk yang kaya. Akhirnya semakin kita sadari bahwa kehidupan yang selamat, bahagia dunia dan akhirat hanya bisa kita raih manakala kita jalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, menyelesaikan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dengan kembali kepada Islam, kita kembali meraih kejayaan, kemuliaan dan keagungan pribadi sebagai muslim. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah yang memiliki tiga sifat tersebut supaya kita hidup selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khatamun nabiyyin wal mursalin.
Anda untuk